Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas data mining, yaitu tugas untuk mengerjakan di sini bagian saya urutan nomor 5, diperintahkan untuk mengerjakan tugas nomor 5, 12, nomor 19, nomor 26, nomor 33 pada halaman 144 dari buku yang berjudul eee, Operation and Supply Chain Management yang ditulis oleh F. Robert Jacobs dan Richard B. Chase. Nah, di sini saya akan mengerjakan nomor 5. Nomor 5 contohnya, the following table contains the number of compressed received in a department store for the 6 months of operation. Jadi dari 6 bulan ini ada daftar komplain. Nah, jika 3 bulan rata-rata pergerakan digunakan smoothing gunakan rata-rata pada seri ini, maka berapa prediksi pada bulan Mei. Nah, untuk memprediksi pada bulan Mei, basic rumusnya gunakan rata-rata. Kita mengambil untuk 3 bulan sebelumnya, yaitu Januari, Februari, dan Maret. Jadinya pada prediksi bulan Mei adalah 45 plus 81 plus 90. Nah, untuk menghitung rata-ratanya di sini saya menggunakan Excel. Nah, di sini saya menggunakan rumus Ahmad-Rage 4581 tambah 90 dibagi 3. Hasilnya adalah rata-rata bulannya ada 72. Hasil rata-ratanya 72. Lalu untuk selanjutnya soal nomor 12. Nomor 12 itu ada 3 perintah. Nah, untuk basic soalnya assumes that your stock of slash merchandise is maintained based on the forecast demand. If the distributor has personnel call on the first day each month, complete your forecast sales by edge of the 3 month request here. Nah, jadi kita mengasumsikan stok persediaan merchandise yang dirawat berbasis prediksi. Jika distributor pada tiap hari pertama, maka hitungkan prediksi penjualan pada 3 metode yang diminta berikut ini. Yang A, tolong gunakan simple 3-month moving average. Maka gunakan rata-rata. Rata-ratanya berarti 140 tambah 180 tambah 170. Basicnya ini untuk rumus pertama. Hasilnya adalah 163,33. Lalu yang kedua, using a week moving average, what is the forecast for September with week of 0.20, 0.30, and 0.50 for June, July, August respectively. Maka jika pakai week moving average dengan week-nya 0,20, 0,30, dan 0,50 untuk masing-masing tanggalnya Juni, Juli, dan Agustus, maka solusinya sebagai berikut. W1 tadi adalah T1, W2 adalah T2, dan seterusnya. Di sini W1-nya 0,20, di sini W2-nya 0,30, di sini W3-nya 0,50. Nah, ini untuk rumus kedua hasilnya 167.
7,0 pakai weight average. Lalu untuk yang ketiga pertanyaan ada eksposional, pakai rata-rata eksponesional. Asumsikan jika forecast pada Juni ada 130, forecast pada September dengan shifting untuk alfanya adalah 0,30. Maka yang tadi itu alfanya dimasukkan sesuai rumus berikut. Nah, di sini saya menghitungnya menggunakan Python. Yang tadi pertama menggunakan simple forecast, ini dirata-ratakan saja. Untuk week forecast, ini week dikali data Juni yang 0,30 dikali Juli yang 0,50 dikali Agustus, lalu ditambahkan. Lalu untuk segala eksposional, maka untuk segala eksposional, maka ini tinggal dikalikan saja. Alfanya tadi pada rumus nah ini pada rumus alfanya tadi, sebentar, alfanya 0,30 untuk X-nya 130. Maka sini ada 153,97. Lalu untuk selanjutnya yang soal nomor 19. Halen Industri. Nah, ini ada perusahaan yang memprediksikan suatu model dengan temanya sebagai berikut. Nah, hitungkan MAD dari forecast error. Lalu untuk tegak perintah kedua, gunakan RSFE dan hitung tracking signalnya. Lalu untuk yang C, dari hasil A dan B, ini kita disuruh mengkomentari hasilnya ini sudah benar atau enggak hasil prediksinya. Ya, ini 140, 100. Nah, ini yang tadi forecast demand dan actual demand-nya. Untuk cari MAD forecast errornya, ini MAD sama dengan jumlah dari aktual demand pada tiap periode dikurangi forecast demand pada tiap periode dibagi periodenya, jumlah periodenya. Berarti ini N-nya 8, AT-nya ini yang forecast, AT-nya actual demand, yang FT-nya forecast demand-nya. Ini yang rumus pertama. Yang rumus kedua RSFE itu the running sum of forecast error, atau kita menghitung jumlah errornya. Traffic signal itu ada RSFE, yaitu jumlah errornya tadi dibagi MAD, hasil dari pertama tadi. Nah, ini yang bagian sih kita nanti mengkomentari apakah hasilnya benar. Kita lihat saja. Ini saya menggunakan Python juga untuk soal nomor 19. Saya bentuk datanya seperti ini. Hasilnya RSFF-nya 170, MAD-nya itu 23,75, tracking signalnya 7,16. Nah, ini
kenapa diambil 4? Nah, kalau diambil 4, maka saking sinyalnya berada di luar kontrol, yang dianggap under forecasting. Berarti dalam kasus harian industri jika jauh lebih besar dari 4, artinya mode forecasting pada saat ke arah yang acak, yang tidak acak lagi, tapi ada pola kesalahan. Karena RSFE positif 170 ini menunjukkan under forecasting, yaitu forecast lebih rendah dibandingkan demand aktual. Dengan kata lain, permintaan aktual jauh lebih tinggi dari yang diprediksi. Nah, dampaknya apa dari saham airline industri ini? Nah, perusahaannya itu tidak bisa menyiapkan stok yang cukup karena forecast-nya rendah, maka nanti sering terjadi kejadian stock out pada layanan, ya. Lalu sekarang selanjutnya pada nomor 26. Nah, 26 itu tabel berikut menunjukkan informasi penjualan triwulan selama 2 tahun terakhir. Asumsikan terdapat faktor tren dan musiman, dan siklus musiman berlangsung selama 1 tahun. Gunakan regresi dan indeks musiman untuk memperkirakan penjualan triwulan untuk tahun berikutnya. Nah, untuk triwulan pertama penjualannya ada 115, untuk triwulan tahun ini ada 160. Jadi ini bergeraknya maju, ini dihitung sebagai kuartil 1, ini dihitung kuartil 2. Nah, di sini kita akan mencari kuartil 3-nya. Di sini saya menggunakan Python juga. Ini menjadi 1 dulu. Kita menghitung regresi linearnya dulu, maka hasil regresi linear tersebut rumusnya adalah sebagai berikut. YT sama dengan A plus BT. YT adalah nilai penjualan yang diprediksi atau tren pada tiap periode. Untuk A itu adalah intercept. Rumusnya yaitu jumlah Y dikurangi jumlah kurangi B kali jumlah T dibagi N. B itu adalah slope, yaitu rata-rata perubahan penjualan per kuartal yang dihitung dari gabungan semua data. Nah, hasil persamaannya ada Y sama dengan 242 kali 32 plus min 12 kali 32 T. Nah, di sini kita akan menganggap jika kita mencari seasonal indeksnya, jika seasonal indeksnya lebih dari 1, ada faktor musiman yang meningkatkan penjualan, asumsinya. Jika seasonal indeksnya kurang dari 1, ada faktor musiman yang menurunkan penjualan, asumsinya. Nah, ini kita hitung persamaan linearnya, lalu kita hitung seasonal indeksnya. Nah, seasonal indeks rata-rata per kuartalnya ada kuartil 1 0,90, kuartil 2 1,13, kuartil 3 0,98, kuartil 4 0,97. Nah, ini tahun 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 kemarin ada kuartal 1, lalu tahun kedua adalah kuartil kedua. Maka forecast-nya tahun depan is 1, trennya 1,43, forecast-nya 1,1.
9,6, kuartil 2 trennya 119,11, forecast-nya 134,7, untuk kuartil 3 106,79, forecast-nya 104,6, untuk kuartil tahun keempat untuk trennya 94,46, forecast-nya 92,5. Maka berdasarkan tersebut pada tahun ke depan ada penurunan. Karena ini selanjutnya soal nomor 5. Oh ya, tadi belum saya jelaskan yang nomor 26 tadi, maka asumsinya untuk tahun selanjutnya ada penurunan. Lalu untuk nomor 33 adalah which qualitative forecasting technique was developed to ensure that the input from every participant in the process is weighed equally. Nah, di sini saya berusaha mencari pada buku. Di sini menggunakan DP method. Nah, DP method itu kenapa menggunakan DP method? Karena ada step by step-nya, yaitu pertama harus memilih ahli, lalu ada kuesionernya juga, harus merangkum ringkasan, lalu merangkum lagi. Nah, pada TP ini menghasilkan hasil yang sebenarnya. Ya, sepenangkap saya itu karena saya mengikuti dari isi buku. Dari isi bukunya menggunakan DP method karena statement dan opini dari orang yang lebih tinggi pemikirannya diukur lebih besar daripada orang yang pemikirannya lebih rendah. Pada kasus terburuknya di mana orang terendah merasa terancam dan tidak berkontribusi pada kepercayaan hasilnya. Nah, di sini DP method akan ya, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.